Oke, perkenalkan nama saya Steven Adi Suranto, NIM A11 2022 14623. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas PDSA gitu untuk Cisco CCNA Intro to Network. Nah, di sini untuk part 1 dan 2 saya sudah lakukan off cam. Untuk waktunya bisa dilihat di sini ya. Ini soal yang saya dapat gitu, jadi ini topologinya, dan ya langsung masuk aja yang part 1 yaitu build the network. Jadi sesuai dengan topologi ada 2 PC, ini PC A, scanner saya user A. Dan user PC B, user B. Nah, PC A dulu, PC A dia connect ke switch gitu. Dimana switch itu adalah fase Ethernet 6 gitu. Nah, di sini saya sudah lakukan dengan kabel straight through sini. Ini bisa dilihat sini. Nah, sini sudah ada fase Ethernet 06 sudah terkonek. Nah, untuk dari switchnya sendiri itu dia bakal connect ke router ini kan, dimana switch akan menggunakan fast Ethernet 05 dan di sisi router destination portnya yaitu gigabit 01. Nah, dari router dia juga connect langsung ke PCB dengan menggunakan gigabit 00. Lihat destination portnya gigabit 00, sedangkan source portnya fast Ethernet 0. Nah, jadi itu untuk topologinya. Kemudian masuk ke IP addressing scheme gitu. Jadi yang saya dapat yaitu ini IP4 yang disediakan gitu, dengan ada 2 LAN gitu. Yang pertama LAN 1 100 host, yang kedua 50 host. Hasilnya itu tabelnya yaitu berupa ini gitu. Nah, ini adalah IP address dan subnet yang saya rancang dengan memenuhi requirement yang ada. Nah, kemudian ya ini soalnya kan sudah dirangkum dalam requirement tabel requirement tadi itu. Oke, jadi itu untuk yang part 1 dan 2. Kemudian masuk ke part kemudian masuk ke bagian yang ketiga yaitu basic konfigurasi. Jadi di sini saya akan mulai dari konfigurasi PC-nya terlebih dahulu, baru router, kemudian switch. Mulai dari PC A dulu, gitu kan. Jadi IP ini berdasarkan yang di sini. PC atau user A berarti kan dia assign ini IP address. Untuk subnetnya 192 yang belakang. Nah, default gateway-nya berarti kan tadi kan user A ada di LAN 1 ya, jadi pakai yang interface router untuk LAN 1 itu. Berarti yang ini. Nah, sudah. Itu untuk konfigurasi. Bisa coba lagi buat mastiin masuk. Oke, udah masuk. Kemudian untuk yang PCB berarti pakai yang ini. Oke, sebentar, ini mungkin saya ada kesalahan. Di sini harusnya bukan 192 tapi 128. Itu juga dengan yang di switch 128.
gitu. Yang 01 dia yang 18. Nah, tidak ada kesalahan, berarti yang tadi di sini juga harus saya ganti, bukan 192 tapi 128. Kemudian yang ini baru di sini 192 karena dia akan /26. Nah, untuk default gateway-nya sendiri berarti pakai yang G00 ini. Nah, oke. Sudah. Mungkin bisa dipastikan dulu ini karena saya user B ifconfig. Bentar, config. Oke, tadi fast ethernet ini sesuai ya, sudah. Ini user B 190, subnet masknya ini default gateway-nya nih. Oke, sudah. Kemudian saya akan masuk ke konfigurasi router R1 gitu. Saya masuk dari user B, berarti terminal. Oke, mungkin ini ada kesalahan. Oke, sebenarnya bukan kesalahan tapi belum saya hidupkan. Oke, ini sudah bisa. Nah, bisa setting. Oke, ini sudah. Oke, sudah masuk router. Oke, urut dari step-stepnya yang di sini ya. Jadi yang pertama disable DNS lookup dulu. Mungkin saya harus enable dulu. Nah, caranya yaitu IP no IP domain lookup. Mungkin salah. Ada domain lookup. Oke, sudah. Kemudian configure router hostname di central artet itu sudah diubah. Configure switch nanti ini kan di router. Kemudian bikin banner, isinya bebas ya, agar unauthorized access is prohibited. Oke, sudah dibuat. Kemudian allow console login ya kan. Untuk allow console login ini saya perlu masuk ke line console dulu. Kemudian masukkan password sesuai dengan itu. Lebih baik saya copy saja biar pasti ya, biar pasti sama. Terus login ya. Kalau sudah berarti exit. Kemudian masuk configure interface. Di router ini bakal dua interface gitu kan. Saya akan konfigurasi yang 0 dulu. Jadi interface G000 sudah masuk. Description dulu. Oke, description connect to. Oke, yang 00 tadi berarti kan LAN 2 ya. Oke, LAN 2. Kan saya juga
mau pastikan lewat sini 00 itu oke, memang jalan dulu. Terus oke, IP address ya, IP address pakai yang IPv4 aja. Tadi sesuai yang saya sudah tentukan. Di sini 00 atau ini subnet masknya 255.255.255.192. Terus juga jangan lupa mouse shot, change state to up. Oke. Kemudian ya interface yang satunya. Oke, sebentar. Oke, next itu dia berarti yang switch, berarti langsung ini aja interface satunya. Terus assign juga IP address untuk yang satunya berapa nih, 1 kalau ya 110.1 intonya 25, subnet masknya 255.255.128 sama no shot. Aktifin. Oke. Sudah. Terus kita coba exit aja dulu. Exit, berada di privilege, mencoba show IP interface brief. Oke, bisa dilihat di sini ya, status sudah up juga semua. Udah oke, protokol IP address sudah sesuai gitu kan. Berarti sudah beres gitu untuk konfigurasi router yang di part 3 ini. Oke, kemudian lanjut untuk konfigurasi, basic konfigurasi untuk yang switch, yaitu lewat PCA. Oke, switch yang pertama mungkin masuk ke configure. Oke. Kemudian ya no IP domain lookup. Terus configure name-nya jadi central SW. Banner, bikin banner sama aja, access is prohibited. Kemudian tambahi password ke konsol. Caranya yaitu line console dulu, terus password copy paste aja biar pasti sama. Terus enable login. Terus kalau sudah oke, kemudian configure interface. Oke, untuk interface yang di fast Ethernet tidak perlu dikonfigur kan. Saya hanya perlu configure VLAN, bagian VLAN, biar nanti bisa dipakai untuk SSH, koneksi SSH. Jadi di sini interface VLAN 1, tambah description. Connection for mungkin kembang SSH. Sebenarnya udah cuma SSH aja sih, cuma ya biar kalau lebih gampang aja. Kemudian IP address di sini, lihat lagi kembali ke sini. IP address untuk yang SWI berarti pakai yang ini kan. Paste subnet mask sama dia no shot biar aktif. Udah. Kemudian
Ya sudah. Mungkin untuk memastikan lagi langsung enter bener ya. Show IP interface brief. Di sini yang kita pakai kan cuma F56 sama VLAN 1 ya. F56 normal dia ya kan, tanpa konfigurasi, dan ini ya. Ini juga udah normal. Oke, untuk kelanjutan konfigurasi switch, ternyata saya tadi ada kurang, yaitu assign default gateway untuk switch itu sendiri gitu. Jadi tadi saya coba untuk ping dari user B ke switch ini dan dapat request timeout. Dan setelah saya telusuri, ternyata saya lupa untuk assign default gateway untuk di switch itu sendiri gitu. Dan setelah saya coba lagi dan baru bisa gitu. Artinya konfigurasi yang saya lakukan untuk di part 3 ini sudah berhasil saya lakukan gitu. Oke, kemudian lanjut untuk part 4, yaitu konfigurasi security. Yang pertama ya urut aja, saya mau konfigurasi yang routernya dulu. Berarti kalau router itu kan di user B. Oke, saya dari sini. Yang pertama, oke, kasih password berarti ya. Enable secret, pakai yang ini aja. Terus triple password berarti kan service plus set minimum. Password, oke. Min length, password minimum 10 ya. Oke, 10. Oke, kemudian step 2, oke, konfigurasi switch. IP domain name. Domain name. Itu terus buat local user. Login on, oke, masuk ke VDLAN ya. Kalau saya tidak tahu ini sampai berapa, anggar 5. Oke, login lokal, terus accept and terus oke, seperti input ya. Oke, kemudian generate rasa cryptocurrency. Bisa nggak ya di sini? Mungkin harus exit dulu, baru Toki generate RSA 1024. How many bit? 1024.
Ya di sini udah oke. Kemudian ini step 3 untuk khusus switch. Kemudian masuk ke yang switch ini. Saya lihat masih 4 menit, masih aman. Switch password. Passwordnya susah banget ya. Terus enable, configure nah, sama seperti yang di router gitu kan. Kemudian ini untuk khusus central RT ternyata kayak di switch tidak ada. Kemudian lanjut aja berarti kayak gitu. Itu name sama, terus line VT di sini saya perlu enable login lokal, terus untuk yang switch ini ada step 3 yaitu shutdown all unused port. Dari sini dari yang bagian switch di hanya ada 3 port yang kepake kan gitu. Fast Ethernet 05, 06 sama VLAN 1, sedangkan yang lainnya down. Nah itu alangkah baiknya di shutdown saja. Kemudian yang perlu saya lakukan yaitu shutdown. Kita tadi udah coba jadi interface range F mulai dari 1 sampai 4 gitu kan. 56 kepake jadi 7 sampai berapa nih ya? 56 kepake 7 sampai 24 berarti. 4 terus ini gigabit Ethernet. Kita pakai semua 012 berarti sudah. Ini kemudian kita kasih description sesuai dengan instruksi kan, unused port, kemudian shutdown aja. Sudah administratively down semua, exit. Pastikan jadi sini memang udah down ya. Karena memang tadi mungkin data ya, jadi tidak ada bedanya. Semuanya sudah administratively done. Mungkin kelihatannya sebelumnya itu bukan administratively done tapi cuma down, down by default. Itu untuk close port ya kan.
Kemudian part 5 configure host and verify connectivity. Oke. Ternyata tadi untuk configure host kan sudah saya lakukan di awal gitu. Saya kira juga ternyata ada di akhir gitu. Berarti yang perlu saya lakukan sekarang hanya saya akan mencoba SSH, remote SSH dari PCB ke switch. Dari situ saya udah cukup membuktikan bahwa memang LAN 1 sama 2 itu memang sudah terhubung gitu. Otomatis router sudah terkonfigurasi dengan benar. IP untuk di PCB juga sudah tepat, konfigurasi switch sudah benar. Mungkin sama satu hal yang perlu saya lakukan juga yaitu ping dari PCB ke PCA gitu, untuk memastikan juga PCA apakah sudah benar atau tidak. Untuk di part 5 mungkin saya akan melakukan dua itu. Oke, untuk membuktikan dari mungkin untuk memastikan lagi mungkin dari PCA aja ya, PCA ke PCB dulu. Oke, dari PCA ini command prompt saja. Saya akan mencoba ping IP PCB, yaitu saya lupa, bentar. PCB itu ini ya, ping. Oke. Kalau bisa berhasil, berarti memang koneksi PCA sama PCB ini udah tepat gitu. Tinggal verify SSH di switch itu. Oke, bisa dilihat send 4, receive 4 0% loss. Artinya memang sudah koneksi sudah terjalin dengan baik. Oke, kemudian langkah terakhir yaitu mencoba koneksikan dari PCB ke S1 ya kan. Tapi untuk kali ini tidak lewat kabel konsol tapi lewat SSH, koneksi SSH. Caranya yaitu dari PCB, user B pergi ke ini, untuk connection type-nya sudah benar SSH, terus pakai IP address dari switch-nya itu, kalau salah gini, terus username-nya tadi berarti kan pakai netadmin, terus connect. Passwordnya yang ini. Nah, dari sini sudah terbukti, udah masuk gitu, udah masuk ke central SP. Bisa show version mungkin bisa. Oke, mungkin itu untuk praktek saya untuk sisi intro to network ini PTSA. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Berapa 1 jam aku ngerjain.
Oke, sepertinya yang kurang ada di bagian router interface configuration ya, yang kelewat. Oke, langsung aja ke bagian situ aja buat debugging. Oke, di bagian sini. Oke, bagian sini. Oke, ternyata di bagian sini saya ada kesalahan. Oh, di bagian this. Oh, mungkin saya oke. Oke, mungkin satu-satunya hal ya, karena berdasarkan poin hasil yang ada di sini ya. Jadi mungkin satu-satunya hal yang saya kelewat lakukan yaitu memberikan description di gigabit internet 01 untuk router, untuk bagian router itu. Karena untuk memberi description tidak mungkin ada kesalahan gitu kalau asalkan ngasih kan gitu. Tapi sepertinya dilihat dari sini mungkin saya memang kelewat untuk ngasih description sehingga di sini statusnya incorrect. Jadi mungkin itu satu hal yang saya kelewat. Di sini sudah bisa dilihat gitu kan hasilnya, total poinnya ini berkurang 5 gitu. Dan satu hal yang incorrect memang di bagian sini gitu. Dan memang di sini memang poin maksimum poin kan selisih 5 gitu. Satu-satunya penyebab tidak full gitu. Oke, jadi itu untuk pembahasan hasilnya ya. Mungkin ini hanya sebagai bukti. Sudah, terima kasih.